Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik, yang sangat luar biasa untuk kita simak bersama-sama, di mana terjadi perdebatan yang sangat sengit sampai saling tunjuk, teman-teman, antara kuasa hukum Hasto dengan mantan penyidik KPK. Ya, kalau saya melihat ya, kuasa hukum Hasto ini sedikit arogan, teman-teman, karena menyebutkan bahwa mantan penyidik KPK ini menyesatkan. Dan juga ya bahkan dia mengatakan kalau KPK ini mengarang bebas dengan melakukan politisasi ataupun kriminalisasi kepada Hasto Kristianto. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya, penetapannya pertama tidak logis. Yang kedua tidak benar. Tidak logis dan Saya tidak benar. terasa lagi di sidang pra-peradilan gitu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bang Patra itu permohonan semua gitu. Ya. Nah, tapi tentu saya akan menjawab dari persepsi penyidik ya. Baik. Oke. Bahwa ya pertama tentu ketika KPK menetapkan tersangka, tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan. Kemudian maju ya ke Deputi Penindakan. Selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini. Buktinya apa? Ya, dokumennya apa? Apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa? Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua, bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya, ya kan? Ini sesat ini. Sesat ini. Wow, Ini sesat ini. Ya. Enggak dong, ya. Bang. Ingat loh, putusan itu kan terhadap terdakwanya siapa? Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Abang yang jangan ngomong Kenapa seperti saya itu. bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Loh, kan peristiwa pidananya beda. Apa yang jadi terdakwa? mana beda? Sebelumnya terdakwanya siapa? Yang Abang berpikir dilakukan dong. oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa, ya, menemukan peristiwa. Peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian Peristiwa mereka pidananya masuk adalah jadi tersangka kan? suap terhadap Wahyu Setiawan. Iya, suap, makanya bersama-sama. Maka dalam hukum acara setelah penyidikan Ya. naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan Di tersangka. tahap penyidikan itulah Tersangka udah. ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau tersangka, kan? dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Loh. Setelah ada fakta yuridis, Iya. setelah semua diperiksa, Iya. nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Pak. Enggak masalah Bang ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya. 38 tersangka, Bang. 38 Sekarang sprindik. saya tanya, ya, Iya. peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh, 11 orang. contoh. DPRD Sumut satu perkara Iya. penerima suap. Ya kan banyak tersangkanya. Sprindiknya berapa? 38. Karena peristiwanya langsung. Mengerti kamu? Kalau dia Bang, dalam peristiwa jangan bicara langsung, enggak berbeda-beda. Ada 8 dulu, ada 7 dulu. Itu yang saya bilang. Ada perkembangan, Bang. Bang, itu yang saya barang bilang, bukti ya. itu pasti akan terus berkembang. Nggak mungkin kita mati gitu kan? Itu yang Masa saya ketika ada bilang. pengembangan perkara, Itu yang kemudian saya selesai. bilang di dalam peristiwa pidana, penyidik punya kewenangan untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke? Kewenangan berdasarkan alat bukti yang cukup, Ya. nggak mengada-ngada. Saya mau bilang, Tidak mengada-ngada. kepastian hukum. Mana kepastian hukumnya? Ya, orang sudah inkrah, dicari lagi siapa lagi nih? Tapi wajar teman-teman ya kalau kuasa hukum tersangka ya seperti ini, ngotot seperti ini kan. Dia mungkin sedang berusaha untuk memikat hati rakyat gitu. Yang kedua, keterbukaan. Transparan gak nih barang? Ya,
Ya Bang itu kan Patra nih. pendapatnya Pak Patra. Ya. Kan belum tentu benar juga. Itu yang Betul. pertama. Artinya profesionalitas Belum tentu dari benar. penyidik itu Bukan Pasti pendapat ada. saya, Pak. Sekarang giliran saya Itu ngomong, Bang. fakta yuridis. Ya, silakan. Anu fakta yuridis, ulang terus. Fakta yuridis di persidangan tidak ada saksi-saksi, alat bukti 184 Ya. kuhap Clear. dan juga keterangan maupun petunjuk yang menyatakan Pak Hasto terlibat, bukan Patra. Baik, Oke, baik. oke. Saya Anda mau terjebak koreksi. di masa lalu. Sekarang udah ada bukti baru. Bukti Jangan baru terjebak dari di masa mana? lalu, romantisme masa lalu gitu. Apa kan. yang Itu dimaksud bukti pertama. baru? Kemudian Apa yang dimaksud bukti sekarang baru? giliran siapa nih? Ya, Bukti silakan. baru adalah satu Pak Patra, novum, Pak Patra, satu Pak Patra, bentuk Pak. di mana Ini pada kesempatan saat untuk Bang itu Yudi. tidak Baik, ya Oke. silakan. tidak Jadi ada penyidik yang ya bisa ketika dia sudah mengajukannya. menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka ya tentu dia sudah mempunyai alat bukti itu yang pertama. Oke. Ya, kemudian yang kedua bahwa penyidik saya lihat kan juga sudah profesional lah ya kan dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mau diuji di pra peradilan ya saya pikir silakan. Silakan diuji, Ya, kemudian ya kan? tuduhan-tuduhan saya malah lebih suka yang seperti sekarang pra peradilan gitu ya. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan kan nggak terbukti. Ya akhirnya sekarang bermain di ranah hukum. Tuduhan yang mana Ya yang kan? saya bilang tuduhan? Loh, enggak kan tuduhan-tuduhan politis, tuduhan-tuduhan dan sebagainya kan nggak terbukti. Oh, bukan saya tadi ya. Ya enggak lah, ya kan nggak terbukti. Nah sekarang kan bermain di ranah pra peradilan. Di situ kan nanti akan diuji, apakah penetapan tersangka dari penyidik KPK itu benar atau tidak. Saya pikir pemohon punya berbagai macam argumentasi yang dibungkus sedemikian rupa. Ya. Tapi kan KPK juga punya hak untuk menjawab permohonannya. Baik, Bang Yudi. Tapi Seperti kan yang itu. menarik dari tadi Bang Patra ini selalu ngomong tentang fakta yuridis atau yuridis, ini fakta percaya dengan yuridis, karangan ya. penyidik KPK. Nah, Anda bolehlah silakan menjelaskan. Ya soal itu. enggak saya enggak percaya lah penyidik itu mengarang gitu kan. Penyidik pasti punya dasarnya. Ya penyidik punya buktinya, punya dokumennya. Kenapa bahkan saya keterangan bilang, Pak? tuh, taruh, Ya, taruh. kenapa Bahkan saya keterangan bilang? Ya. bahkan penyidik KPK pun tidak akan mendasarkan kepada keterangan saksi saja. Sebab saksi pasti akan mencabut ketika misalnya ada tekanan, ketika nasi dia berubah, itu pasti Jadi gitu ada kan. barang bukti ya? Pasti ada lain yang mendukung. penyidik ini kan kredibel ya. Ya kredibel lah. Kan mereka Jelas bukan anak kredibel. kemarin sore dalam penyidikan. Nggak Betul. mungkin ada rekayasa di KPK. Ketika pun misalnya ada perintah dari pimpinan, pasti penyidik tidak akan mau merekayasa bukti, tidak akan mau membuat keterangan palsu seperti itu. Jadi Saya pikir tegaskan ini udah clear and distinct lah. bahwa dalam perkara Pak Harun Masiku Ya. entah perkara lain ya, Pak Yudi mungkin perkara lain mantap ya, di perkara lain oke. Di perkara lain bagus, tapi yang saya bisa pastikan Ya. dalam perkara yang melibatkan klien kami Pak Hasto ya, Pak Hasto Kristianto tidak logis, Oh. tidak benar dan tidak populer. Oke, Baik. jadi Anda mengatakan pra peradilan nanti akan membuktikan segalanya begitu? Nanti kita main 21 Januari Baik, 2025. tapi yakin nggak pra peradilan menang? Kalau tadi Anda punya mengatakan fakta Sudah kurang lagi yuridis. Anda. Nah, teman-teman, catat tanggalnya ya. Pra peradilan Pak Hasto tanggal 21 Januari. Nanti kita nonton bersama-sama nanti ya. Mendengarkannya. Oh, itu yang harus Saya Pak ya belum pernah dalam karir saya sebagai lawyer KPK mengeluarkan 4 sprindik 2020, 2023, 2000 kemarin 2004 Desember 2 tanggal 23 ya. Dalam satu perkara. Nah, boleh Ya, dijawab. kalau emang abang setiap saat menjadi pengacaranya Ya. para tersangka korupsi kan nggak juga, bang. Dalam Ada yang namanya satu sprindik utama, perkara. ada namanya Ya. sprindik tambahan. Ketika Ya. membutuhkan penyidik lagi, Oke. kan sprindik tambahan. Kalau Sama. belum ada yang diperiksa, pengembangan. Satu sprindik. Ya. Dua terkait dengan suap sama menghimpitkan penyidikan. Oh. Clear nggak? Kalau belum diperiksa, itu boleh kita berdebat. Oke. Kalau dalam persidangan disebut nama yang lain, itulah namanya pengembangan. Itu harus dipahami begitu, Pak. Kan pengembangan itu kan bukan Secara fakta persidangan, sejajar, Bang. ya. Proses peristiwanya sama, ada di Malang tuh, sampai 1 bus tuh. Boleh dia masing-masing. Tetapi kalau sudah buktinya diuji, lalu fakta yuridisnya tidak terlibat, Oke. jangan masuk ruangan tiba-tiba, kita cari lagi yuk. Itulah yang namanya melukai asas kepastian hukum. Ya. Lo. Padahal teman-teman ya, kalau kalian dengar wawancara-wawancara mantan-mantan penyidik KPK, termasuk mungkin Novel Baswedan dan juga mantan penyidik lainnya,
yang dikeluarkan di era Firly Bahuri, mereka serentak mengatakan Hasto sebenarnya sudah akan ditetapkan sebagai tersangka ketika tahun 2020. Tapi ketika itu ya pimpinan KPK banyak yang tidak setuju. Dalam artian mereka mengatakan tangkap dulu Harun Masiku, baru kita cari Hasto. Nah sekarang KPK back to basic. Waduh. Gitu loh. Bang, jadi hukum Jadi itu harus kepastian ditegakkan hukum walaupun itu langit runtuh. Sepakat kan Bang? Makanya saya bilang, mana yang masyarakat lebih percaya antara bukti-bukti yang sudah diuji di persidangan menjadi fakta-fakta yuridis dengan karangan penyidik. Oke, baik. Baik. Itu aja. Ya, Terakhir Anda. penyidik kan tugasnya nggak melakukan karangan indah gitu ya. Penyidik melengkapi berkas yang nantinya akan diuji di persidangan. Itu sebabnya kenapa KPK kan ada penyidik, ada jaksa. Jaksa sudah menemani dari proses awal. Ya termasuk bagaimana teknisnya sprindik itu apakah primer ataukah subsidiar, apakah akhirnya dua-duanya primer gitu ya. Itu pasti sudah kerjasama mereka. Jadi dua latar penyidik dari jaksa dan penyidik. Udah bekerja sama dalam kasus ini sehingga kemudian makanya tadi saya katakan kan KPK tidak mungkin membuka semua bukti dalam proses penyidikan ini. Itu sebabnya Kenapa kenapa cerita KPK itu belum tentu benar? Tuh. Penasaran juga tuh Bang, Ada soal dokumen dokumen dan tadi video itu. Oh, kalau nggak mungkin kan, nggak didaftarkan di sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh, nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti Kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Betul. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di Kekacauan. masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak Tidak jadi ditangkap atau tersangka, ditahan gitu. misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa, gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih, akhirnya buat begitu. mengancam. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan Ya. gitu, ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik. Betul, kita tunggu besok Hasto membuka dokumen itu ya kan. Jangan sampai isinya cuma omon-omon teman-teman. Dan inilah yang selalu saya katakan. Apakah Hasto menggunakan bukti-bukti dalam tanda kutip ya, bukti-bukti yang dia punya sebagai alat untuk menggertak lawan politiknya, ataupun alat untuk tukar kasus, ataupun alat untuk ya mungkin membuat orang lain takut dengan Hasto gitu, takut dengan PDIP, takut dengan penguasa. Kenapa kok disimpan, nggak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial, bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2 4. Tadi Pak Prabowo ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Nah, itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu, mau 7, mau 8, 9. Ya, buat Itulah apa, ya kan? seninya berpolitik. Barang itu ada Bang, jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa dan mengeluarkan pengecut itu. statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut, ya. Kalau dia berani, ketika dia udah sampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau gitu juga. pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Kayak main Itu sinetron seninya ya kan. berpolitik katanya. Enggak ada, itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Saya tantang Hasto untuk
besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Yang ini yang terjadi sekarang. Nah, kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Abang ini, kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan, keluar. Iya, keluar, kita Tapi tunggu ya kan. kami sayang rakyat. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana perdebatan panjang, perdebatan yang sangat sengit antara kuasa hukum Hasto Kristianto dan juga mantan penyidik KPK. Dan ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh penyidik, mantan penyidik ini. Tidak mungkin KPK mentersangkakan seseorang kalau memang KPK tidak memiliki bukti yang kuat atau dua alat bukti yang kuat, teman-teman. Karena kalau tidak, ya KPK akan dipermalukan di pengadilan gitu, di pra-peradilan. Ya ini kan tidak ingin kita lihat dan saksikan. Masa iya sekuat KPK, lembaga negara yang sangat berintegritas, mentersangkakan seseorang tanpa bukti. Dan ya saya sangat yakin KPK punya bukti, dan nanti kita lihat di tanggal 21 nanti di pra-peradilan, teman-teman. Pertarungan antara KPK dan juga pihak Hasto Kristianto. Dan menarik tadi bagaimana pemaparan Bang Teddy Kusnadi, Teddy Gunadi apa ya? Bang Teddy Gunadi kalau nggak salah, teman-teman ya. Ya kalau memang Hasto punya barang itu ya silahkan dikeluarkan. Jangan sampai selama ini memang Hasto menggunakan video-video ataupun alat-alat bukti itu, kalaupun ada ya, untuk menggertak lawan-lawan politiknya. Karena kan kalau kalian ingat teman-teman, Hasto ini selalu memframing jahat bahwa Pak Jokowi selalu memukul lawan politiknya dengan kasus hukum, dengan ya pokoknya dengan menggerakkan penegak-penegak hukum untuk menakut-nakuti ataupun untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Ya saya pikir, apakah Hasto sebenarnya yang melakukan hal-hal seperti itu, teman-teman? Kalau betul buktinya ada. Dan tadi abang dari PDIP ini ya menganggap kita anak kecil ya. 2 tambah 2 4, Hasto bikin ke 6 dulu ya buat apa? Buat main sinetron, buat apa? Buat menggertak gitu. Ya nggak ada yang tergertak di sini, teman-teman. Bahkan ya orang-orang menunggu di mana nih video Hasto nih. Orang-orang ingin melihat siapa pejabat-pejabat negara yang memang korup gitu ya kan. Biar Pak Prabowo ada bayangan, oh si ini korup, si itu korup, ya silahkan diusut gitu ya kan. Itu kan lebih asik dan menarik, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.